wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Afandi Citamala SH LLM selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Diplomatik Konsuler dan juga serta rekan-rekan audiens yang semoga saat ini sedang dalam keadaan berbahagia. Oke, pada kali ini kita akan mempresentasikan topik mengenai analisis hak kekebalan diplomatik dan juga tanggung jawab dari suatu negara bagaimana ketika terjadinya pelanggaran kekebalan diplomatik di suatu negara penerima. Untuk kelompok kami di sini ada Aulia Randis Maulida dan juga saya sendiri Cindy Aulia Dita. Kita akan langsung saja lanjut ke pembicara pertama. Dipersilakan. Terima kasih, moderator. Dari latar belakang di sini ada diplomasi sebagai cara negara untuk menjalin hubungan melalui perwakilan diplomatik. Jadi pada intinya hak kekebalan diplomatik ini merupakan hak istimewa yang diberikan kepada diplomat oleh negara penerima yang memungkinkan mereka melaksanakan tugas diplomatik tanpa khawatir terhadap tuntutan hukum atau ancaman dari negara tersebut. Jadi kekebalan diplomatik itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi diplomatik, tapi juga untuk menjaga hubungan baik dan kerjasama antar negara pengirim dan negara penerima. Jadi itu mengapa pentingnya hak kekebalan diplomatik untuk menjamin kelancaran hubungan antar negara. Kemudian rumusan masalah yang akan dibahas di sini yaitu apa itu pengertian dari hak kekebalan diplomatik, kemudian bagaimana tanggung jawab negara atas pelanggaran hak kekebalan diplomatik menurut hukum internasional dalam hal ini Konvensi Wina 1961. Eh, Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hak kekebalan diplomatik itu bertujuan untuk menjamin diplomat untuk dapat bekerja tanpa hambatan di negara asing dan mendukung tujuan diplomasi internasional yaitu menjaga perdamaian keamanan kerjasama antar negara. Jadi hak-hak utama yang diberikan kepada diplomat berdasarkan Konvensi Wina 1961 itu ada hak kebebasan dari yurisdiksi lokal, ini di mana diplomat tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh otoritas hukum negara penerima dalam konteks pelaksanaan tugas resmi mereka. Kemudian ada jaminan keamanan untuk diplomat dan keluarganya, hak untuk merasa nyaman dan aman di negara penerima, termasuk jaminan untuk eh, kehidupan keluarga serta harta benda diplomat. Kemudian ada kebebasan dari penggeledahan dan penyitaan yang merupakan pengertian dari jadi kediaman dan gedung kedutaan ini memiliki hak kebebasan dari penggeledahan atau penyitaan. Jadi ini memastikan bahwa privasi dan keamanan aset-aset diplomatik itu terjaga. Kemudian ada kebebasan di komunikasi. Jadi diplomat memiliki hak menggunakan kode-kode sandi dalam berkomunikasi dengan negara asal tanpa campur tangan dari negara penerima yang penting untuk menjaga kerahasiaan informasi diplomatik. Kemudian ada bebas dari pajak lokal. Diplomat ini dikecualikan dari kewajiban membayar pajak di negara penerima sebagai tanda penghormatan dan untuk menjaga independensi keuangan mereka selama bertugas. Kemudian juga ada hak untuk mengibarkan bendera di kediaman. Di sini diplomat diperbolehkan mengibarkan bendera negara asal di kedutaan atau tempat tinggal mereka sebagai simbol simbol representasi negara yang mereka wakili. Kemudian dari Konvensi 1961 tentang hubungan diplomatik ada prinsip utama yang diatur dalam pasal 29 tentang perlindungan pribadi diplomatik yang menyatakan bahwa diplomat tidak boleh ditahan atau diperlakukan kasar oleh negara penerima. Negara penerima harus menghormati, melindungi keselamatan, kebebasan, dan kehormatan diplomat. Kemudian ada dari pasal 31 mengenai kekebalan terhadap yurisdiksi, bahwa diplomat tidak tunduk pada yurisdiksi hukum pidana atau perdata negara penerima. Jadi kekebalan ini berlaku dalam lingkup tugas diplomatik, sehingga diplomat tidak dapat dituntut di pengadilan lokal untuk tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi mereka. Kemudian ada di pasal 40 tentang kewajiban untuk menghormati hukum negara penerima. Jadi diplomat tetap diwajibkan menghormati hukum dan peraturan negara penerima meskipun memiliki hak kekebalan. Selanjutnya, kemudian ada contoh pelanggaran hak kekebalan diplomatik. Jadi ada kasus penyadapan kedutaan besar RI di beberapa negara, yang mana ini merupakan pelanggaran pasal 29 Konvensi Wina tentang perlindungan pribadi diplomat terhadap jaminan perlindungan informasi mereka. Salah satu contoh pelanggarannya itu ada penyadapan yang dilakukan terhadap kedutaan Indonesia di 8 negara, termasuk Myanmar, Jepang, Kanada, dan lainnya. Jadi insiden penyadapan ini menunjukkan pelanggaran terhadap hak inviolability atau tidak dapat diganggu gugat yang seharusnya melindungi komunikasi dan informasi di gedung kedutaan. Kemudian ada contoh kasus lainnya yaitu kasus penyelundupan emas oleh diplomat Korea.
maaf Pak sebelumnya. eh, Korea Utara di Bangladesh yang merupakan pelanggaran pasal 41 Konvensi Wina. Jadi pada intinya adalah kasus penyadapan dan penyeludupan oleh diplomat ini menunjukkan bahwa meskipun hak kekebalan diplomatik itu penting, namun perlu ada kontrol dan batasan agar tidak disalahgunakan. Eh, Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, ketika kita sudah membahas terkait kasus-kasus, misalnya yang tadi sudah dipaparkan oleh Saudari Randis mengenai penyadapan komunikasi Duta Besar Republik Indonesia, kemudian juga ada kasus penyelundupan emas dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bakalan membahas terkait tanggung jawab dari negara ketika adanya suatu pelanggaran hak diplomatik itu sendiri. Teman-teman di sini bisa dilihat yang pertama itu ada kewajiban negara penerima. Artinya ketika negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi kekebalan dan juga keistimewaan para diplomatnya yang bertugas di suatu wilayah, teman-teman. Misalnya sesuai dengan Konvensi Wina 1961, artinya negara harus memastikan bahwa diplomat itu tidak diganggu dan juga diberikan perlindungan penuh selama menjalankan tugas di suatu negara penerima. Kemudian yang kedua juga ada konsekuensi pelanggaran. Di sini misalnya apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kekebalan diplomatik, negara penerima itu dapat dianggap bertanggung jawab di tingkat internasional. Kenapa? Karena negara tersebut itu dapat diminta untuk memberikan kompensasi atau melakukan tindakan pemulihan lainnya terhadap negara asal diplomat yang dirugikan. Dan di sini ada yang ketiga yaitu langkah hukum dan diplomat, artinya apabila diplomat terlibat dalam pelanggaran hukum, negara penerima harus menempuh langkah-langkah diplomatik yang sesuai tanpa melanggar hak kekebalan diplomatik itu sendiri. Jadi, ketika negara pengirim juga diharapkan ikut bertanggung jawab dalam mengatur tindak lanjut pelanggaran yang dilakukan diplomatnya. Boleh di next slide, Pak? Selanjutnya di sini adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran kekebalan diplomatik itu sendiri. Ketika terjadi pelanggaran terhadap hak kekebalan diplomatik, negara pengirim dan negara penerima memiliki tanggung jawab untuk menangani dan juga menyelesaikan pelanggaran tersebut. Kenapa? Karena demi menjaga hubungan diplomatik antara negara pengirim dan juga negara penerima. Nah, hal ini juga diatur dari beberapa konvensi. Salah satunya adalah Konvensi Wina 1961. Misalnya, boleh di next slide, Bapak. Di sini ketika ada kegiatan sanksi-sanksi dan juga implikasi hukumnya, ketika ada sanksi diplomatik itu nanti negara pengirim bisa menarik duta besarnya gitu. Dan kemudian dari sanksi ekonominya juga ada pemblokiran bantuan atau aset. Dan yang terakhir adalah dampak hukumnya pengaruh pada reputasi dan juga kerjasama internasional. Boleh di next slide, Bapak. Kesimpulan dari presentasi kali ini bahwasanya pelanggaran hak kekebalan diplomatik itu adalah pelanggaran suatu hukum internasional. Kemudian negara penerima juga wajib melindungi diplomat hingga aman ke negaranya. Jadi ketika negara pengirim, kemudian ada negara penerima, nah negara penerima ini wajib juga untuk melindungi diplomatnya hingga kembali ke negara pengirim. Kemudian yang ketiga, negara pengirim juga bertanggung jawab atas tindakan diplomatnya sesuai konvensi ini, yaitu Konvensi Wina 1961. Boleh di next slide, Bapak. Nah, saran dari kelompok kami ketika menyelesaikan diskusi kali ini yaitu yang pertama, meningkatkan keamanan untuk diplomat demi mencegah pelanggaran dan juga melindungi hubungan internasional. Kenapa? Karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hak diplomatik yang terjadi di sini. Kemudian yang kedua, Komisi Hukum Internasional juga sebaiknya membuat aturan yang mengikat untuk mencegah pelanggaran hak kekebalan diplomatik, walaupun sudah ada hukum internasional seperti itu. Boleh di next slide, Bapak. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cindy dan Randits ini porsinya karena apa namanya